Halo, selamat datang kembali di channel saya Kopi and Sport 79. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kalau kalian senang dengan channel saya ini, tolong disupport, di-subscribe, diaktifkan lonceng agar saya bisa menampilkan video-video yang lebih menarik lagi. Nah, terima kasih sudah nonton. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Poli Putra Indonesia, Timnas Poli Putra Indonesia, Timnas Garuda Poli Putra Indonesia yang akan bertanding di AFC National Cup 2025 yang akan dilaksanakan di Bahrain di Manama, di kota Manama, tepatnya tanggal 17 sampai 24 Juni 2025 bulan depan. Nah, mari kita diskusikan di sini sama-sama. Sesama pecinta olahraga, saya termasuk pecinta voli karena waktu dari kecil di dua rumah di sebelah saya kan ada tanah lapang. Itu ada lapangan voli. Saya dulu sering nonton voli, walaupun main voli nggak bisa passingnya nggak bisa. Tapi saya senang melihat voli dan saya masih ingat pemain voli yang hebat di kampung saya namanya Bang Ucok gitu. Karena dia pemain voli diambil sama perusahaan PT Smart dijadikan karyawannya. Itulah hebatnya. Di timnas kita juga banyak seperti itu kan, yang bisa kan jago main voli dijadikan polisi, dijadikan tentara, jadikan ini. Ya alhamdulillah lah pemerintah masih memperhatikan mereka gitu kan. Nah, kita terlepas dari sini kita mau bahas tentang tim voli putra kita ini. Yang ke AFC, harapan saya sih kalau kita melihat kualitas voli putra kita itu, kalau saya nonton itu memang keren sebenarnya. Kalau kalian melihat kemarin final Proliga antara Lavani, binaannya Pak SBY, Presiden kita ke-6, dengan timnya Polisi, Bayangkara Presisi, punya binaannya Kapolri ya, Pak Listio Sigit dan jajarannya gitu. Wah itu keren teman-teman. Saya belakangan ini nonton juga Walgops Nagoya, di mana Bang Ripan kita Garuda, salah satu Garuda kita namanya Bang Ripan Nurmuki, opposite. Itu main di Nagoya itu bersama Nimir di opposite dari Belanda. Itu keren kali mainnya teman-teman. Kalau kita ngeliat memang kelas-kelas dunia, poinnya itu mepet, temponya cepat, terus memang keahlian itu luar biasa. Dan kalau kita bandingin dengan final Proliga 2025 kemarin antara Lavani dengan Bayangkara Presisi, di mana tercomeback Lavani menang dua set dulu, awal 2 set, 1 set 2, terus kalah juga, kalah di set 3-4-5. Itu kalau kita sama-sama melihat itu luar biasa teman-teman, nggak kalah kelas lah. Bahwasanya pertandingannya itu luar biasa, meskipun beberapa dua tim itu dihuni oleh dua asing yang keren-keren. Di Bayangkara ada Leon dan si Kumis itu saya lupa, Pak Kumis itu, dua itu dari Korea, dan dari Lapani ada Sander sama yang tinggi, saya lupa ingat, cuma saya ingat. Nah itu mainnya keren, terutama pemain-pemain voli Indonesia yang di situ ada Bang Farhan Halim di sisi Bayangkara, di sisinya Lavani ada Bang Boy Arnes. Nah Boy Arnes ini anak Labuan Batu teman-teman. Saya juga berasal dari Labuan Batu, dari Rantor Rapat tepatnya. Jadi saya senang banget ada Boy di situ. Jadi kalau Bang Boy nonton video ini ya salam sama-sama Naranto gitu kan. Ada juga Junaidi Santi, ya itu kalau nggak salah anak Sikampak sana, anak Sikampak anak Sam Jawa. Nah itu anak Labusel dekat-dekat saya itu. Memang daerah kami ini salah satu potensi untuk atlet voli yang berkualitas. Mantap lah. Nah, kita balik ke
persiapan timnas Indonesia. Nah, tapi sebelum itu di AFC Men's Nation Cup ini sejarahnya bagaimana sih? Nah, sejarah AFC ini dimulai dari 2018 sampai sekarang. Nah, di mana dari 2018 itu diadakan pertama kali, tapi diadakan itu untuk wilayah Asia dan Oceania gitu. Nah, itu dilaksanakan per 2 tahun sekali, tapi sejak 2013 kemarin diadakan setahun sekali. Nah, kalau kita lihat 2018, 2022, 2020, 2022, 2023 dan 2024 ini juara-juaranya itu adalah ada Irak 2018, 2020 karena ada Covid nggak diadakan, 2022 ada Kyrgyzstan, 2023 ada Thailand, 2024 ada Qatar. Nah, Thailand ini juga termasuk hebat teman-teman ya. Meskipun di 3 SEA Games terakhir 2019, 2021, 2023 kita masih bisa mengalahkan mereka di final dan emas SEA Games. Ada nanti tim akan terbagi menjadi di timnya itu ada 12 tim nasional putra dari Asia dan Oceania. Siapa aja sih timnya gitu kan. Nah, ini daftar timnya. Daftar timnya itu ada Bahrain, Qatar, Bahrain sebagai tuan rumah, Qatar itu sebagai juara AFC Challenge Cup 2024, Pakistan itu sebagai runner up AFC Challenge 2024, Kazakhstan itu peringkat ketiga AFC Challenge 2024, Vietnam peringkat keempat Challenge Cup 2024, Sri Lanka peringkat ke-6 AFC Challenge 2024, Australia peringkat ke-8 AFC Challenge Cup 2024, Iran, tim dengan peringkat dunia tertinggi yang belum lolos masih ke PNL, belum ke PNL ya. PNL itu Volleyball Nation League. Nah, di dunia itulah yang paling bergengsi lah. Selain di Olimpiade itulah paling bergengsi kayak Piala dunianya lah gitu. India, tim dengan peringkat dunia tertinggi belum lolos juga. Korea Selatan juga tim dengan peringkat dunia tertinggi yang belum lolos. Filipina, tim dengan peringkat dunia tertinggi yang belum lolos. Indonesia juga tim dengan peringkat dunia tertinggi yang belum lolos. Ada 12. Nah, jadi 12 tim ini, coba kita lihat peringkatnya paling tinggi. Indonesia itu ada di peringkat ke-51, sementara Vietnam itu di bawah kita, Kazakhstan itu di bawah kita, Filipina, Thailand, Bahrain itu masih di bawah kita. Berarti yang di atas kita itu ada Cina Taipei, Pakistannya di atas kita, Korsel itu urutan 27, Qatar itu mau urutan 21, keren Qatar. Iran itu urutan 15 dunia. Ini memang potensinya sih berat ini. Iran sepertinya bakal menjadi tim unggulan ya bersama Korsel ini. Kalau lihat Australia 33 masih di bawahnya Korsel nih. Australia masih di bawahnya. Jadi kalau kita melihat tim-timnya ini sepertinya tim yang bakal menjadi peluang tim unggulan itu seperti Iran, Korsel, Bahrain, Pakistan di atas kita. Nah, kita Indonesia bagaimana peluangnya? Kalau saya melihat sih peluangnya ada sih. Yang penting pihak PSSI itu mempersiapkan tim ini 1 bulan ke depan itu dengan serius, dan harapan saya ada investor atau sponsor yang mensponsori tim kita ini supaya tim kita ini berpikir untuk pertandingan sementara yang lain-lainnya sudah dipersiapkan secara profesional. Sebagaimana kita mengharapkan Pak Erick Thohir yang baru tapi di dunia voli terutama. Sebenarnya kita punya peluang untuk ini, mudah-mudahan adalah pebisnis seperti Pak Erick Thohir ini muncul satu orang lagi yang mau mengurusi voli ini dengan serius gitu. Ya, kita doakan ya Pak ya. Nah, ini timnya
nanti dibagi ini kita lihat nanti dibagi menjadi pembagian grupnya ada 4 grup. Grup A itu ada Bahrain, Vietnam, Indonesia. Wah, lawan kita satu grup sama ini. Jadi di grup B Qatar, Sri Lanka, India. Grup C Pakistan, Australia, Korsel. Grup D Kazakhstan, Iran, Filipina. Di grup A mungkin ini berat di tuan rumah, berarti kita harus bisa kalahkan Vietnam karena Vietnam itu peringkatnya di bawah kita. Kita harus bisa kalahin ini karena dia akan bertanding ini kalau nggak salah 4 kali bertanding di kualifikasi. Kita lihat kita kalau nggak salah 4 kali bertanding atau 2 kali masing-masing 1 kali 4 kali bertanding diambil yang nomor 1 juara 1 juara 2-nya. Begitu juga grup B. Di grup B ini kerja Qatar sama India nih. Di grup C sepertinya Pakistan, Australia nggak tahu, Korsel sepertinya Pakistan, Korsel ini Australia. Grup D Kazakhstan, Iran lah sepertinya ya, itu lewat. Nah di juara dari masing-masing grup diambil 2, terus habis itu langsung sistem gugur, nah, langsung ke perempat final sampai ini. Ya kita doakan, mari. Selanjutnya kita akan melihat squad yang dikirimkan. Nah, squad kita yang dikirimkan itu ada siapa saja sih squad kita yang dikirimkan? Squad kita, mari kita cek masing-masing. Ada berapa orang yang dikirimkan, totalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 personil bersama pelatih. Pelatihnya ada berapa nih? Kita cek pelatihnya ada 16 tim. Pelatihnya ada 3, berarti 19 tambah mungkin ada nanti official pertandingan mungkin ada berapa, 2 atau 3, mungkin sekitar 20 21 orang kan dikirim. Nah, mari kita cek siapa-siapa aja. Liberonya ada Prasojo itu dari Jakarta Lapani. 2 si Deli Dwi Putra Herianto dari Palembang Sumsel Babel. Terus setternya ada Dio ini bagus sih mainnya menurut saya. Dio ini keren nih dari Lakapani. Jason Natial Kilanta dari Lapani, Jason juga bagus. Hendra Kurniawan dari Lapani, mau Hendra ini juga keren nih, kalau salah Jambi nih. Cep, Jambi apa Bengkulu? Cep Indra Agustin dari Palembang Bang Sumsel Babel. Terus ada middle blocker-nya, setternya ada, setternya 2,5 ya. Tapi setternya satu lagi dari Bayangkara Presisi nggak masuk karena dia polisi ya, jadi nggak ikut karena ada nanti kejuaraan polisi. Ya, kejuaraan dunia yang akan datang mungkin dia dipersiapkan untuk sana. Opposite-nya Bang Ripan, Nur Mukin dari Waldom Nagoya, keren nih Bang Ripan ini. Setelah main di Jepang, kemungkinan bisa. Terus dari Rama, Fazza Fauzan, Surabaya Samator, dari Bang Rama juga keren. Untuk opposite, ini mungkin daftar nama sementara, nanti kalau mana tahu ada perubahan ya teman-teman. Terus outside hitter kita, ada Jordan Michael Emmanuel Dwi Susanto dari Palembang Bang Sumsel Babel, Fahri Septia Putra Tama dari Jakarta Lavani, Bang Boy Arnes Arabi Jakarta Lavani ini keren. Arhan Halim dari Jakarta Bayangkara Presisi dan Bang Doni Haryono dari Nakon Ratchasima. Sekarang masih bertanding dia di luar sana. Jadi kalau ngelihat daftar-daftar ini, sedangkan di staf pelatih nanti ada ini Jeff Ziang, pelatih kepala, pelatih Petro kemarin, dan Erwin
Rusni asisten pelatih 1 dan Novi Effendi asisten pelatih 2. Nah, dari nama-nama ini bagaimana teman-teman? Yakin nggak kalian tim-tim kita ini bisa bersaing? Kalau saya sih optimis. Di posisi outside hitter, Bang ini kayaknya Boy Arnes sama Farhan Halim itu bisa untuk starter, di mana nanti opposite-nya kemungkinan Bang Ripan. Opposite-nya Bang Ripan, Farhan Halim sama Bang Boy sebagai outside hitternya, pakai dua outside hitter, satu opposite. Nah, middle blockernya kita kemungkinan Bang Hendra Kurniawan, terus setternya sepertinya Bang Dio lebih berpengalaman, mungkin nanti bisa gantian dengan Jason. Selanjutnya liberonya kemungkinan nanti starter itu Prasojo dari Lipin, itu main bagus juga dia, Prasojo dari Lipin. Selanjutnya nanti yang main berenam, udah 6, outside 2, opposite 1, terus setter 1, libero 1, sama middle blocker 1. Nah, kalau dalam posisi mau menyerang, wah ini kita bisa tambah lagi liberonya, dikeluarin, ganti aja dengan masukkan middle blocker. Nah, siapa lah middle blocker ini bisa? Malizi ini keren juga gitu kemarin, Malizi mainnya di Lavani. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Nah, di harapannya dengan squad ini, dengan tim inti seperti itu, Boy Arnas, terus Bang Farhan Halim, setternya Dio, middle blockernya Bang Hendra, opposite-nya Bang Ripan Nurmuki, terus setternya Bang Dio tadi, terus liberonya Bang Prasojo. Gimana kira-kira? Kemungkinan saya sih optimis kalau ngelihat cara main mereka. Mungkin nanti suaminya Mbak Hilda itu Doni Haryono bisa gantian, dengan Bang Fahri juga bisa gantian, dengan antara Boy, kalau misalkan Boy lagi goyang. Jadi di main volley ini memang kunci utama itu memang pertama ya, menurut saya di bola pertama sih. Kadang-kadang kalau kita ngelihat di permainan dunia itu rata-rata servisnya itu jump serve semua. Rata-rata kalau lagi kecepatan itu di atas 100 km per jam. Lu bayangin aja, bola 100 km per jam itu paling rendah. Kadang ada 120, 130. Wah, makanya itu bola pertama itu jangan sampai memang gagal. Nah, di bola pertama itu rata-rata kalau bola pertama kita bagus, kemungkinan setter kita itu gampang untuk mengarahkan bola ke Bang Ripan atau ke Bang Boy, Bang Hendra atau ke Bang Farhan, nanti pipe attack atau di spike di belakang garis 3 meter, back attack bisa gitu, atau main tengah bola cepat. Menurut saya sih, jika tim kita penerimaan bola pertamanya itu bagus saja, itu penerimaan bola pertama aja lah, dari semuanya aja bagus saja, mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan Korea Selatan, bisa bersaing dengan Iran nih pemainnya di mana-mana, luar biasa. Iran tinggi memang. Kalau kalian lihat di Korsel itu rata-rata pemain Iran semua yang bermain di sana. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian optimis dengan tim kita ini? Gitu. Kalau saya sih optimis ya. Harapan saya ini sih
di PBPSI lah ya. PBPSI harapan saya eh, memberikan perhatiannya yang bagus ke tim kita. Terus kalau bisa kerjasama sih kan. Beberapa pemain Bayangkara Presisi ini tidak ada masuk rata-rata pemain, karena rata-rata pemain Bayangkara Presisi itu polisi. Jadi kayak si Nizar itu setternya, itu salah satu setter usia 31 tahun. Si Nizar itu kemarin salah satu faktor yang membuat Bayangkara Presisi bisa comeback 3-2 lawan Lavani. Kenapa? Karena dua-dua tim ini punya senjata nuklir dua-dua. Di sini ada Leon sama si Pak Kumis. Di sini di sisi Bayangkara Presisi, di sisi sana ada yang tinggi, saya lupa, lipatannya ada dua. Nah, dua-dua masing-masing, dan pemain lokalnya juga keren-keren. Ada Boy Arnas di Lapani, pemain Bang Farhan di Bayangkara Presisi. Nah, masing-masing setter ini punya senjata bajoga masing-masing. Nah, siapa yang pandai memanfaatkan bajoga-bajoga itu, dia yang menang. Nah, set 1, set 2 itu Dio yang main. Nah, di set ketiga itu si Sina setter di Lavani, setternya berganti. Jadi di situ mungkin perubahan yang terjadi, makanya Bayangkara pun sebelumnya pakai setter si berbeda. Nah, setelah masuk Bang Nizar itu makanya langsung keren. Kyle Russell namanya, yang Pak Gomez itu. Kyle Russell itu mainnya super keren. Jump shot-nya, spek-speknya Leo juga keren, Bang Farhan juga jump shot hidup dia. Pandai si Nizar tuh ngapain bolanya. Makanya jadi dia itu kayak kalau di bola itu memang kayak playmakernya lah gitu. Nah, playmakernya. Jadi harapan saya kalau memang lawan terkuat kita nanti itu pasti ini Thailand, Iran, Korsel, Bahrain, banyak sih. Ada 5 tim, tapi kalau PBBSI mensupport tim kita ini dan kerjasama dengan pihak kepolisian, Bayangkara Presisi, semua bersatu demi timnas Garuda Poli kita, saya sih optimis. Karena saya memperhatikan kayak Bang Farhan tuh mainnya keren tuh, Bang Farhan Alim tuh mainnya. Bang Ripan Nurmuki tuh, waduh, mantep bos. Kalau kalian lihat mainnya tuh, kalau memang bola-bolanya itu pas gitu, waduh, nggak kemana-mana mainnya, luar biasa. Begitu juga Boy Arnes itu karena dia masih muda, usia mungkin 22-23 ya. Jadi asal mentality mungkin dia terbentuk lah. Asal di on fire, wah, itu spek-speknya kalau kalian lihat itu tingginya, lompatannya luar biasa. Bang Hendra juga, Hendra Kurniawan, middle blocker keren semua. Setter kita Bang Dio itu juga keren sama Nizar itu. Makanya kalau saya sendiri optimis, minimal kita bisa ke semifinal lah ya. Sampai semifinal, nanti siapa lawannya mudah-mudahan harapan saya kita bisa sampai semifinal. Kalau harapannya bisa sampai final lah. Kalau untuk juara mungkin itu bonus lah menurut saya. Tapi kalau bisa sampai final, waduh, itu udah keren kali menurut saya. Dan PBPSI dan kita itu, rakyat kita 280 juta orang pasti mendoakan timnas Indonesia gitu kan. Jadi harapan saya besar kemungkinan saya mendoakan timnas Poli kita ini bisa bersaing ya, betul-betul bersaing di dunia, supaya kita Indonesia ini bukan hanya sepak bola aja loh gitu. Poli pun keren-keren loh gitu. Dan harapannya ada Erick Thohir lah baru di bola Poli kita. Nah, kalian bagaimana kalau kita bahas person to person, kenapa yang dipilih hanya 16 orang ini? Kalau kita lihat kenapa yang dipilih hanya 16 orang ini, pasti akan banyak perdebatan teman-teman ya. Jadi
daripada kita berdebat hal-hal yang tidak penting, lebih bagus kita mensupport yang sudah dipilih ini. Karena orang-orang yang dipilih ini mungkin PSI itu sudah mempertimbangkan dari segi chemistry-nya, dari segi hubungan di luar lapangannya itu kan juga penting diperhatikan, bukan hanya skill aja. Jadi kalaupun ada yang tidak diikutkan, itu mungkin ada alasan tertentu, tapi ya mari kita doakan 16 orang ini, abang-abang kita ini, Garuda-Garuda ini bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Mari kita support mereka. Ayo, saya yakin nih, ayo Bang Farhan Halim, Bang Boy, Bang Rifan, aduh, mudah-mudahan kalian berprestasi ya. Seperti saya sih seneng kali kalau ngeliat main poli itu, saya seneng kali gitu, bahagia gitu. Kadang-kadang begitu problem-problem di kantor saya gitu, lihat kalian main poli itu seneng aja gitu. Makanya di YouTube saya itu saya ada buat cuplikan tentang kalian. Mohon maaf Bang Ripan, Bang Fahri, Bang Farhan Ali. Harusnya saya permisi sama kalian tempat, kadang-kadang ini saya izin ya. Tapi seneng saya ngeliat main poli itu, bahagia kita ngeliat kalian itu. Dan teman-teman, terima kasih udah nyimak video ini. Mari kita doakan, kita pantau terus perkembangan timnas poli kita ini menuju AFC Nation Cup 2025 di Bahrain nanti di Kota Manara tanggal 17 sampai tanggal 24. Oke, mari kita doakan sama-sama. Ya, demikianlah review singkat video tentang poli ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan lonceng di atas, subscribe. Kalau kalian harapannya kalian senang gitu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih. Siap.